Terkait dengan penyidik Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat yang telah menetapkan MSF, seorang oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pihak klinik Karya Harsa di Kabupaten Garut ini kemudian menjadi tempat pelaku bekerja, merasa sangat dirugikan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini ke pihak kepolisian. Setelah viral di media sosial, MSF oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya ditangkap jajaran Satreskrim Polres Garut. MSF kemudian kini menjalani pemeriksaan secara tertutup di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPAS-AT Reskrim Polres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin mengatakan, dari keterangan sementara ada 2 pasien yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Penyidik masih mendalami motif dugaan pelecehan seksual oleh dokter kandungan ini. Kita sudah mengamankan diduga pelaku dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus dilakukan pemeriksaan intensif. Kalau korban ada berapa ya? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. Ada kemungkinan masih nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang menjadi korban yang dalam video tersebut. Menyusul terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual oleh MSF terhadap pasiennya ini, pihak klinik Karya Harsa merasa sangat dirugikan. Wakil Direktur Klinik Karya Harsa, Dewi Sri Fitriani menyatakan saat ini MSF sudah tidak lagi bekerja di Klinik Karya Harsa sejak beberapa hari terakhir. Pihaknya juga menyarankan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Ya, setelah ada pengungkapan, kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami sarankan kepada kepolisian. Ibu merasa dirugikan nggak Bu dengan adanya viral ini? Ini sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini, jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama, gitu seperti itu. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar izin praktek dokter kandungan yang melecehkan pasiennya segera dicabut. Deddy Mulyadi juga meminta agar universitas yang meluluskan pelaku untuk mencabut gelar dokternya demi memberikan efek jerah. Kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang dokter. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan di Garut ini mencuat setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku beredar di media sosial. Tindakan tegas secara hukum bagi pelaku dinilai penting untuk melindungi pasien dan mencegah hal serupa kembali terjadi. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik Satreskrim Polres Garut menetapkan MSF, oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, sebagai tersangka. Kini MSF telah berstatus tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atifah Fauzi menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan kepada korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Saat ini pihak Kementerian PPPA tengah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut. Jadi yang Garut itu memang sekarang sedang kita jajaki dan kita sedang koordinasi dengan UPTD setempat untuk melakukan pemantauan, pendampingan sejauh mana bisa kita lakukan karena masih diproses. Pemirsa, akhir-akhir ini marak terjadi pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter, baik terhadap pasien maupun keluarga pasien. Ya, pertanyaannya, mengapa seorang dokter yang semestinya bekerja profesional justru memanfaatkan situasi untuk berbuat tidak semestinya?
Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mbak Hanifah. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini pertanyaan tadi harus dijawab kayaknya, Mbak Hanifah. Mengapa kemudian kejadian di dunia medis yang dilakukan bahkan oleh oknum dokter ini terjadi seperti ini? Apakah memang karena ada kesempatannya atau kurangnya kontrol misalnya dari institusi kesehatan atau seperti apa? Ya, baik. Jadi seperti yang Mas Jason tadi sampaikan, semuanya menjadi faktor yang mendukung kejadian ini berlangsung gitu ya. Tapi yang pertama kali sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan institusi yang lain sebelum kita itu sebetulnya harus mengarah kepada pelakunya. Ini kan oknum, tidak semua dokter melakukan hal ini. Tetapi dalam hal ini berarti ada unsur-unsur pencitraan dalam melakukan kejahatan. Kalau di kriminologi disebut dengan simulakra kejahatan, yaitu kejahatan dibalut dengan citra diri yang baik, di mana dia menggunakan simbol-simbol tertentu, yaitu jas putih, terus ruang steril, dan pendidikan yang tinggi, sehingga membuat masyarakat menjadi percaya dengan profesi ini dan menyerahkan diri gitu ya. Lalu ada beberapa hal yang sebetulnya membuat masyarakat menjadi lemah, yaitu kontrol dari lembaga itu sendiri dan pengetahuan masyarakat terkait dengan prosedur pelayanan medis di ruang praktek yang tertutup. Nah, ini yang membuat kesempatan itu terbuka banget kepada para pelaku atau oknum dokter untuk melakukan kejahatan. Ya, Mbak Hanifah, kalau kita lihat kan profesi dokter ini sebetulnya seperti profesi lain tentunya ada kode etik untuk menjaga, untuk memagari bagaimana dokter ini beroperasi, menghadapi pasien dan sebagainya. Apakah kode etik ini sebetulnya kurang cukup memberikan ketegasan begitu terhadap para oknum ini sehingga kemudian mereka dengan mudahnya menyalahgunakan, menyelewengkan posisi mereka sebagai dokter? Ya, baik. Berarti ada SOP yang gagal karena terbukti dengan kejadian seperti ini. Bahwa masyarakat lalu menginginkan ada CCTV di dalam ruangan, itu juga kita harus mengetahui lagi apakah sesuai dengan kode etik dari kedokteran itu. Atau kalau sudah terjadi seperti ini, memang harus ada CCTV yang ada di dalam tapi tidak menyorot kepada pasien. Walaupun demikian, sebetulnya hak pasien pula mempertanyakan ketika masuk ke dalam ruangan itu, apakah ada perawat yang harus mendampingi. Karena pemeriksaannya bukan pemeriksaan atas, tapi pemeriksaan organ vital. Ini kita menyoroti kasus yang di Garut ya. Jadi ketika ini yang dilakukan, sebetulnya dari etika dokter sendiri sebetulnya sudah ada aturan-aturan yang menentukan. Tetapi berarti ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ini. Dan kita melihat prosesnya bahwa dokter ini memanggil korban itu dengan cara memberikan layanan gratis. Kalau kalau masyarakat ramai menyampaikan bahwa kenapa mau, bahwa gratis itu sesuatu yang menakutkan atau mencurigakan, kan kita tidak bisa menyalahkan korban. Korban apapun kondisinya tetap menjadi korban. Banyak sekali masyarakat kita yang memang tidak bisa melakukan USG tanpa fasilitas gratis itu. Jadi sebetulnya yang kita salahkan kembali adalah bagaimana seorang dewasa berprofesi sebagai dokter bisa melakukan kejahatan dengan balutan jas yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat, justru untuk melindungi tetapi justru melukai. Mbak Hanifah gini, saya mau coba pakai kacamata pasien ya. Misalnya ada seorang pasien yang ke dokter, begitu diperiksa, mungkin ketika diraba bagian tubuhnya yang vital, mungkin ada reaksi tidak langsung melawan. Karena mungkin dia berpikir dulu, apakah ini bagian dari prosedur atau tidak. Karena kembali lagi kita ketika sama dokter kan kita menganggap dia memegang bagian vital kita itu adalah bagian dari pemeriksaan. Nah, untuk membedakan, karena ini takutnya bias, bagaimana kemudian supaya masyarakat atau pasien ini benar-benar bisa mencegah, walaupun sudah ada CCTV aja itu juga nggak bisa mencegah. Nah itu gimana tuh caranya kita sebagai pasien, Mbak Hanifah? Ya baik, tapi sepertinya Mas ya dengan adanya kasus ini itu menjadi pembelajaran banget. Jadi ada awareness dari masyarakat bahwa ternyata kita juga perlu diedukasi dalam kasus-kasus seperti ini. Bukan berarti saya bahagia dengan kasus ini, tetapi ini menjadi membuka mata pengetahuan masyarakat.
Jadi sebetulnya ketika kita masuk dalam ranah ruang praktek dokter kandungan, kita sudah memasrahkan diri bahwa organ vital kita itu akan diperiksa. Tetapi kita pun juga harus mengetahui bagian mana saja yang harus diperiksa. Lalu ketika dia memeriksa bagian yang tidak selayaknya, misalnya dia meraba tanpa menyampaikan, Bu, mohon maaf saya akan memeriksa dan bagian dada ibu untuk melihat seberapa, misalnya seberapa hormon-hormon ASI gitu ya, kan kita harus tahu penjelasan dari dokter seperti apa. Walaupun demikian, pasien itu kan dalam kondisi rentan sekali, karena seperti Mas Jason sampaikan, saya pun ketika mungkin di dalam ruangan dokter, saya nggak tahu apakah ini prosedur atau bukan. Jadi kembali lagi, ketika tidak ada suster atau perawat yang mendampingi, kita berhak menolak bahwa saya tidak mau ketika tidak ada suster yang mendampingi atau tidak ada suami saya yang mendampingi. Ini yang harus pasien atau masyarakat lakukan gitu ya, karena ini hak pasien. Oke. Nah, Mbak Hanifah, kalau kemudian kita lihat dari kasus di Garut atau mungkin di RSHS Bandung, ini kan ada mungkin keterbatasan pengetahuan juga dari masyarakat, dari pasien, seharusnya prosedur itu seperti apa. Nah, tapi untuk case-case seperti ini bagaimana mencegahnya supaya kemudian tidak kembali terjadi, Mbak Hanifah? Kalau tidak kembali terjadi, yang pasti ya harus ada SOP dari medis sendiri untuk memberikan hukuman atau mengontrol para dokter itu dalam berpraktek. Tapi kan kita sebagai masyarakat itu kan membutuhkan. Jadi sebetulnya yang harus waspada itu kita juga. Kita tidak bisa mengandalkan mereka gitu. Walaupun mereka sudah dari kementerian sudah ada, mungkin dari ID juga sudah ada aturan-aturannya gitu. Jadi masyarakat sendiri sekarang saatnya memberikan edukasi yang praktis, edukasi yang bisa dilakukan secepatnya gitu ya, dipraktekkan. Karena begini Mbak, sebetulnya kejahatan di ruang praktek itu kan sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu, tapi yang melakukan biasanya adalah dukun. Nah, ketika yang melakukan dukun atau orang-orang yang kita anggap bukan orang dari medis, kita sering memberikan pemakluman gitu. Ya maklumlah dia seperti itu. Tapi ketika ini yang melakukan adalah orang-orang yang teredukasi dengan titel dokter, ini yang membuat masyarakat menjadi terluka. Jadi jangan mudah percaya dengan pengobatan-pengobatan tertentu. Kita harus lihat seberapa kompeten rumah sakitnya, karena rumah sakit yang bagus pun ternyata ada oknum yang bisa membahayakan diri kita. Baik, Mbak Hanifah, pertanyaan berikutnya adalah ketika dokter punya kecenderungan melakukan pelecehan seksual seperti ini, apakah itu bisa dideteksi dari awal? Karena kalau kita lihat dari kedua pelaku ini kan sebenarnya secara fisik, secara perawakan nampak tidak mungkin gitu ya kayaknya untuk melakukan, tapi ternyata mereka melakukan. Nah, itu bagaimana kita bisa mendeteksinya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Polda Jawa Barat memastikan tes psikologi terhadap tersangka Priguna Anugrah tidak akan mengurangi hukuman atau mengurungkan proses hukum. Tes psikologi dilakukan untuk menggali motif lain dari tersangka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Pemirsa, tes psikologi terhadap Priguna akan dilakukan oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Jabar untuk mengetahui adanya dugaan penyimpangan perilaku seksual dari tersangka Priguna. Di Treskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, selain untuk mengetahui adanya dugaan penyimpangan seksual, tes psikologi terhadap predator seksual Priguna juga dilakukan untuk menggali motif dari tersangka untuk melakukan perbuatan bejat tersebut. Tes psikologi bersifat forensik sehingga tidak akan berpengaruh atau tidak akan mengurangi hukuman terhadap Priguna Anugrah. Saya kira psikologi itu kan nanti kan ini sifatnya forensik ya. Justru nanti akan menggali motif-motif yang meringankan tersangka, bukan kemudian meringankan atau apa. Kan ini bukan karena sakit jiwa, katanya hanya sedikit penyimpangan atau perilaku saja. Bukan sakit jiwa secara umum yang kemudian akan mengenakan hukuman. Tapi kan ini salah satu saja bagian dari penyimpangan perilaku. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Mbak Hanifah. Kalau ada tes psikologi begitu ya Mbak ya. Tadi kan ada beritanya soal tes psikologi. Sebenarnya ketika dokter itu misalnya buka praktek atau masuk ke rumah sakit, harusnya kan ada kan tes psikologi. Nah, apa kemudian tes psikologi itu juga mempengaruhi, bisa menakar ini dokter yang benar-benar kredibel untuk institusinya bekerja di rumah sakit atau tidak? Oke, baik. Jadi semua proses sudah dilakukan baik oleh
instansi terkait gitu ya. Tapi bagaimana ketika ini bisa lolos? Kita perlu ingat bahwa tes psikologi itu saat ini bisa dipelajari, gitu ya. Jadi sehingga hasilnya kita nggak tahu, walaupun para psikolog juga mereka profesional dan memiliki ilmu yang kompeten untuk menghadapi ini. Kan perilaku ini belum tentu juga ini sudah ada gangguan dari lama. Bisa jadi karena ini ada kesempatan, jadi dia berpikir bahwa ini sumber dayaku ada untuk melakukan kejahatan dan sumber daya dari korban ini sangat lemah. Karena kejahatan itu biasanya yang pertama karena ada niat, yang pasti ada niat. Yang kedua ada korban. Kalau korbannya datang sendiri berarti ini kan sangat memudahkan. Lalu dia mengukur bagaimana kekuatan baik pelaku maupun kekuatan korban itu. Nah ini jelas-jelas sekali bahwa si korban ini sangat-sangat tidak punya kekuatan. Seperti yang Mas tadi sampaikan, ketika di dalam ruang praktek kita tidak bisa melakukan apapun. Walaupun kadang kita tahu ini sepertinya menyalahi prosedur. Pasien itu mengalami tonic immobility, yaitu kondisi yang freeze karena saking stresnya dan saking takutnya sehingga dia tidak bisa melakukan tidak bisa teriak atau melakukan perlawanan. Yang terakhir, biasanya para pelaku kejahatan dengan kondisi kepintaran yang lebih itu, mereka juga mempertimbangkan bagaimana cara mencari celah dari hukuman itu sendiri atau undang-undang yang bisa melindungi dia. Jadi ini kompleks sekali kalau kita lihat dari proses dia melakukan kejahatan, ini adalah kejahatan yang sempurna sudah dia lakukan. Baik, ya Mbak Hanifah, bagaimana supaya jika ada temuan terkait penyimpangan perilaku seksual dari pelaku kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak menjadi alasan untuk nanti mengurangi hukumannya atau bahkan membebaskan dari hukuman pidana? Bukankah justru harus ditambah ya? Karena kemarin sudah ramai diperbincangkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu harus dikenakan kebiri kimia. Nah sebetulnya kebiri kimia itu kan akan justru melindungi dia. Kalau banyak sekali perdebatan kebiri kimia ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tapi menurut saya pribadi, kebiri kimia itu justru melindungi pelaku untuk tidak melakukan lagi. Karena mereka sudah melakukan agresi, mereka mungkin akan melakukan pengulangan, mereka akan mempelajari bagaimana mendapatkan korban-korban yang lain. Ketika mereka mendapatkan hukuman kebiri, mereka pasti akan terlindungi dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan lain. Ya, selanjutnya. Kemudian ada efek sosial, karena ketika ada hukuman yang berat, masyarakat atau orang lain atau dokter yang mungkin sudah melakukan atau berpotensi melakukan mungkin akan takut akan melakukan hal yang sama. Tetapi ada hal lain yang mengkhawatirkan pula, karena biasanya kalau sudah mendapatkan hukuman dan sudah dikebiri kimia, biasanya atau kekhawatiran masyarakat jangan-jangan ini adalah akhir dari semuanya. Padahal banyak korban yang sebetulnya harus dilindungi dan sebetulnya sistem yang harus diperbaiki. Jadi selain memberikan hukuman kepada pelaku, sistem di dalam dunia kedokteran atau dunia medis itu yang seharusnya diperbaiki. Ya, ada assessment, ada sanksi, tapi yang lebih harus dipikirkan utamanya jadi concern adalah soal sistemnya itu ya. Mulai tidak hanya memikirkan soal hukuman bagi para pelaku terduga pelaku seksual, tapi juga bagi para korban. Nah, terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Mbak Hanifah Hasnah telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.